Itu juga menjelaskan mengapa lantai Masjidil Haram selalu sejuk. Aktivitas ibadah di Ka'bah tidak pernah berhenti. Tawaf di sekitar Ka'bah tidak pernah berhenti kecuali ketika sholat diadakan. Bahkan saat bencana banjir terjadi, jamaah melakukan tawaf selayaknya berenang. Bahkan penjaganya adalah berasal dari satu keturunan yang terus beregenerasi tanpa henti. Hanya satu keluarga yang menjadi penjaga kunci Ka'bah sejak periode pra-Islam, yakni keluarga Al-Saibi. Mereka telah menjadi penjaga selama 15 abad terakhir. Kuncinya diwariskan oleh anggota tertua dari keluarga. Tapi dulunya bukan Ka'bah yang menjadi kiblat umat Islam. Dan bangunannya pun sudah banyak mengalami renovasi, termasuk kain penutupnya yang sudah berulang kali berganti warna. Kini menjadi hitam dengan kaligrafis di ujungnya terbuat dari emas. Hajar Aswad pun dulunya adalah sebuah batu besar yang tunggal. Namun saat ini batu tersebut pecah menjadi 8 bagian dengan berbagai ukuran yang telah ditutupi bingkai perak. Bagi mereka yang sudah menyentuh dan mencium Hajar Aswad, ada beragam kisah dan cerita yang telah dilontarkan. Ada yang pingsan, ada yang bahagia, dan ada juga yang menangis. Bagi umat muslim yang belum berangkat ke sana tentu rindu merasakan rasa campur aduk perasaan saat menghampiri Hajar Aswad. Nah, persoalan alasan kenapa orang sampai rela berjuang hanya untuk menyentuh dan mencium batu hitam tersebut adalah keyakinan bahwa Hajar Aswad adalah tangan Allah di bumi. Makanya barang siapa yang telah mengusap dan mencium Hajar Aswad dianggap sedang bersalaman dengan Allah, bahkan berbayat kepada Allah dan Rasulullah. Dalam keutamaannya, Hajar Aswad juga diyakini akan menjadi saksi di hari kiamat bagi mereka yang telah menyentuh dan mencium dirinya dengan sungguh-sungguh. Dengan beragam kemanfaatan yang diberikan, wajar saja jika orang sampai rela berdesakan. Namun beragam ulama telah menghimbau, kalau memang bisa membahayakan nyawa sendiri atau orang lain, maka menyentuh Hajar Aswad bisa dilakukan dengan hal lain. Contohnya, dengan menggunakan tongkat dan mencium ujung tongkat yang tersapu di Hajar Aswad. Lalu jika tetap tidak bisa, maka cukup dengan niat dan isyarat tangan kanan. Melihat keutamaannya terhadap ibadah seorang umat muslim, bagaimana kalau kita melihat asal-muasal dari Hajar Aswad? Dalam hadits Tirmidzi, Hajar Aswad dikisahkan sebagai batuan dari surga, namun menghitam disebabkan dosa dari anak dan cucu Adam. Hal ini memang terdengar mustahil, namun percaya atau tidak, tiap masa Hajar Aswad memang terus berubah. Dalam kepercayaan umat muslim, Hajar Aswad pertama kali ditemukan dalam masa pembangunan Ka'bah. Kala itu, salah satu sudut Ka'bah terlihat kosong oleh Nabi Ibrahim. Maka dia pun mengutus Nabi Ismail untuk pergi mencari batuan pelengkap Ka'bah. Dalam perjalanannya, Nabi Ismail dibimbing oleh malaikat Jibril dan ditemukanlah batuan berwarna putih nan harum oleh Nabi Ismail yang kemudian membawa batu tersebut di hadapan ayahnya. Keduanya pun mencium Hajar Aswad dan dari sinilah budaya mencium Hajar Aswad lahir hingga sekarang. Di dunia yang sekarang, karakteristik Hajar Aswad yang masih terpelihara adalah baunya yang harum. Hal ini bukan berarti batu tersebut memancarkan bau abadi. Namun tiap harinya, seorang imam dari Masjidil Haram bertugas untuk mengusapkan wewangian seperti yang dilakukan Syekh Sudais berikut. Sebagai benda yang diagungkan dalam kepercayaan muslim, penggiat sains tentu saja tertarik meneliti Hajar Aswad. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan, batu mengkilap tersebut coba diperbesar hingga 4.000 kali. Ditemukanlah fakta bahwa Hajar Aswad tidak sepenuhnya hitam, melainkan memiliki warna kemerahan dan bercak kuning. Karakteristiknya mirip dengan batu meteor. Fakta ini pun dianggap relevan dengan hadits yang tadi kita bahas, bahwa Hajar Aswad merupakan batuan dari langit atau dari surga. Setelah ditemukan fakta tentang karakteristik Hajar Aswad yang menyerupai meteor, beberapa fakta baru pun kemudian terungkap. Salah satunya adalah, Hajar Aswad pernah menjadi sebuah batu utuh yang kemudian terpecah menjadi beberapa bagian. Apa yang ada di Masjidil Haram ternyata adalah 8 batu kecil dari Hajar Aswad yang disatukan. Pecahan paling besar dikisahkan memiliki ukuran seperti buah kurma. Seluruh batu disatukan menggunakan batuan lain dan juga semen seperti apa yang kita lihat sekarang. Untuk menguatkan kesempurnaan Hajar Aswad,
Batu ini juga ditutupi dengan cincin perak atas inisiasi ulama Saudi Abdullah bin Al-Zubair. Jika ada yang bertanya di mana bagian lain dari Hajar Aswad, jawabannya adalah di Turki. Setidaknya ada 3 masjid yang menyimpan bagian Hajar Aswad, mulai dari Blue Mosque, Masjid Sokolu Mehmet Pasha, hingga Masjid Raya Sulaimaniyah yang meletakkan batu Hajar Aswad di sebuah dinding khusus. Mengetahui betapa pentingnya Hajar Aswad bagi umat muslim, siapa sangka kalau dalam sejarah Hajar Aswad pernah dicuri. Kisah ini datang dari tahun 317 Hijriah atau 930 Masehi saat masa haji mencapai puncaknya. Pada waktu tersebut, Mekah didatangi oleh kelompok ekstremis Syiah bernama Karmatian yang dipimpin oleh Abu Tahir Al-Karmuti. Awalnya kelompok ini ditolak mentah-mentah untuk masuk dalam wilayah Mekah. Namun dengan dalih ingin ibadah, maka dimasukkanlah kelompok Karmatian ke dalam Mekah untuk menunaikan haji. Namun saat memasuki Mekah, Karmatian yang terlihat seperti pelancong ternyata adalah prajurit terlatih dengan jumlah yang tidak main-main, yaitu 600 penunggang kuda handal dan 900 pasukan berjalan. Makanya saat memasuki Mekah, kelompok ini langsung bisa melakukan kudeta. Pada saat kudeta terjadi, beragam kegiatan kriminal dijalankan oleh pasukan Karmatian, seperti merampas harta warga, mencuri penutup Ka'bah, melepas pintu Ka'bah, mengambil talang emas Ka'bah, hingga mencabut Hajar Aswad secara paksa. Setelah penjarahan ini, para Karmatian yang meninggalkan Mekah kembali ke Bahrain. Di negara inilah Hajar Aswad disimpan di Masjid Al-Dirar selama 22 tahun hingga 952 Masehi. Pengembalian Hajar Aswad dilakukan dengan cara ditebus dengan jumlah uang yang sangat besar oleh pemerintah Saudi. Setelah melakukan penjarahan, pasukan Karmatian yang mengkudeta Mekah hari itu juga melakukan hal-hal di luar nalar, seperti mempersekusi jamaah haji. Menurut mereka, ibadah haji mirip dengan penyembahan berhala, jadi harus dihentikan. Nah, akibat aksi persekusi ini, ibadah haji sempat dihentikan selama 8 tahun, karena banyaknya orang yang takut melancong masuk ke Arab Saudi. Membicarakan soal Hajar Aswad, ada juga satu berita yang terus mencengangkan bagi orang Indonesia, yaitu Hajar Aswad menghadap ke Asia Tenggara. Beberapa orang percaya kalau titiknya tepat mengarah ke Indonesia. Respon atas hal ini ada beragam, mulai dari Indonesia dianggap mendapat berkat hingga mendapat tanda-tanda kehancuran. Nah, kenapa bisa? Jika diperhatikan, 3 sudut lain Ka'bah yang dinamakan rukun ternyata menghadap ke negara yang penuh dengan konflik. Contohnya, rukun Yamani menghadap Yaman, rukun Iraki menghadap Irak, dan rukun Syami menghadap Palestina dan Syria. Jadi banyak yang bilang kalau menghadapnya Hajar Aswad ke Indonesia adalah pertanda masa depan yang buruk. Sedangkan untuk mereka yang percaya, Ka'bah memberi berkat karena titik itulah awal dan akhir tawaf, yang menjadi salah satu ibadah paling dicintai oleh Allah dan Rasul. Jadi wajar banyak yang mengaitkan jika menghadapnya Hajar Aswad ke Indonesia adalah sebuah pertanda baik. Awalnya, umat Islam menghadap Yerusalem untuk sholat. Namun nantinya arah ini diubah ke Ka'bah sesuai wahyu yang diterima Nabi Muhammad dari Al-Quran. Dikatakan bahwa Ka'bah telah dibangun ulang beberapa kali, termasuk oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail, menandai pentingnya lokasi ini dalam sejarah Islam. Melakukan tawaf atau berjalan mengelilingi Ka'bah 7 kali adalah bagian penting dari ibadah haji dan umroh. Ka'bah dan area sekitarnya yang dikenal sebagai Mataf selalu ramai dengan jamaah, kecuali pada hari Arafah ketika kiswah, kain penutup Ka'bah diganti. Ka'bah disebut dalam berbagai istilah dalam Al-Quran dan hadits, menunjukkan signifikannya dalam agama Islam. Al-Quran menyebutkan bahwa Ka'bah adalah tempat ibadah pertama yang dibangun untuk manusia, bahkan sebelum Nabi Adam ada di bumi ini. Nabi Ibrahim dan Ismail hanya bertugas meninggikan bangunan tersebut, menurut ayat dalam surah Al-Baqarah. Pada masa Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul, Ka'bah mengalami renovasi akibat banjir. Muhammad memainkan peran penting dalam menyelesaikan perselisihan saat meletakkan kembali Hajar Aswad tanpa pertumpahan darah. Sebelum Islam, Ka'bah merupakan tempat pemujaan politeisme Arab, tetapi kemudian dibersihkan oleh Muhammad
dan dikembalikan sebagai tempat ibadah monoteisme sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim. Ka'bah diurus oleh Bani Syaibah dan pengaturan administrasi haji dikelola oleh berbagai pemerintahan sejak zaman Nabi Muhammad hingga pemerintahan Arab Saudi saat ini yang bertanggung jawab atas dua kota suci, Mekah dan Madinah. Ka'bah memiliki beberapa bagian penting seperti makam Ibrahim, Hijr Ismail, Hajar Aswad, dan sudut-sudutnya yang bersejarah. Ka'bah terletak di pusat Masjidil Haram di Makkah, Arab Saudi, dan merupakan tempat suci utama dalam Islam. Dikenal juga sebagai Baitullah atau Rumah Allah. Kawasan suci ini sendiri memiliki fakta menariknya sendiri dan mungkin kamu belum tahu. Bagi yang udah pernah ke Masjidil Haram pasti menyadari gimana suara muazin saat azan berkumandang atau imam ketika mengimami sholat bisa terdengar sampai ke seluruh penjuru Masjidil Haram. Yang menarik, suara dari Masjidil Haram itu nggak pernah mengalami gangguan atau suaranya mati karena alasan teknis. Di Masjidil Haram ini emang sengaja dipasang 3 sistem suara untuk dioperasikan. 1 menjadi utama dan 2 lainnya sebagai cadangan. Perhatikan gambar ini. Jadi, mikrofon imam yang kanan ini berasal dari sound system utama. Terus yang di tengah ada mic cadangan pertama, dan yang paling kiri itu mic cadangan kedua. Jadi kalau misal nih sistem suara utamanya gagal, cadangan pertama bakal aktif secara otomatis. Tapi kalau misal mic cadangan pertama juga gagal, maka cadangan kedua langsung dihidupkan. Makanya sound system di Masjidil Haram ini memberikan tingkat kegagalan hingga 0%. Gak hanya itu, karena setiap imam dan muazin punya jenis suara yang berbeda, maka mereka ini memiliki sistem pengaturan suara yang memang sengaja diatur sesuai dengan suara dan nada mereka untuk memastikan kejelasan dan keseimbangan di sekitar Masjid Al-Haram. Termasuk mengatur tinggi rendahnya posisi mic saat imam sholat sedang berdiri, ruku, tasyahud, dan sujud. Hal ini didukung oleh tim yang bertugas pada bagian yang mengontrol suara. Ada sekitar 50 staf yang siap mengawasi bekerjanya semua speaker yang ditempatkan di seluruh Masjidil Haram, termasuk nih di jalan-jalan sekitarnya, yang jumlahnya lebih dari 6.000 speaker. Wow! Dan jangkauan produksi suara dari sound system ini sanggup menjamah hingga sejauh 9 km dengan suara yang masih sangat bening. Bayangin aja tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gak heran kan kalau sound system Masjidil Haram menjadi salah satu sistem suara terbesar di dunia dan berperan penting untuk syiar dan dakwah Islam. Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Memang butuh pengelolaan yang gak sederhana ya soal sound systemnya. Itu karena Masjidil Haram ini memang masjid paling luas di dunia. Ukurannya itu ya setara 50 kali lapangan sepak bola standar FIFA atau sekitar 357.000 meter persegi. Wah, luas banget ya. Selain sistem suara, sistem kebersihan di Masjidil Haram juga sangat menjadi perhatian. Apalagi semenjak pandemi COVID-19, kebersihan Masjidil Haram ini sangat diperketat. Terdapat pekerja yang mencapai ribuan orang yang selalu sigap membersihkan lingkungan Ka'bah, terutama setiap selesai sholat fardu. Nah, ini nih salah satu video pendek menarik yang memperlihatkan aksi para petugas kebersihan melakukan gerakan yang tak terduga. Demi mempersingkat waktu dan mempermudah ruang gerak, mereka kompak melakukan gerakan berlari dan secara bergantian meluncur jongkok dengan gesit kala mendekati garis batas. Raut bahagia terurai di wajah dari 3 petugas kebersihan yang mengenakan seragam warna hijau. Dalam keterangannya ya, gaji mereka sebenarnya tidaklah banyak. Namun mereka nyaman dengan profesi itu karena dianggap mendatangkan berkah tersendiri. Nah, ngomongin soal Masjidil Haram, dulunya di sini nih dikelilingin oleh rumah-rumah dari zaman Nabi Ibrahim hingga pemerintahan Khalifah Muslim kedua, Umar bin Khattab, yang berkuasa pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab lalu membeli bangunan di sekitar Ka'bah untuk memperluas wilayah kunjungan Ka'bah, kemudian memerintahkan pembangunan tembok setinggi hampir 2 meter di sekitar Ka'bah. Namun ruang semakin banyak dibutuhkan seiring dengan meningkatnya jumlah jamaah. Maka di masa pemerintahan Utsman bin Affan pada tahun 647, wilayah Ka'bah kembali diperluas. Dan
38 tahun kemudian, karena jumlah orang yang menggunakan masjid terus bertambah, wilayah ini diperluas lagi oleh Khalifah Abdullah ibnu al-Zubair plus membangun kembali